Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-165 sampai 167. Ayat yang ke-165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina dzalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Ayat yang ke-166. Idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Di ayat 167, waqala alladzina taba'u law anna lana karratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullahu a'malahum hasyaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Alangkah tepatnya keterkaitan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana setelah Allah menjelaskan keesaannya dan dalil-dalil yang pasti atas hal itu, serta keterangan-keterangan tajam yang menyampaikan kepada keyakinan hati yang menghilangkan setiap keraguan, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa wa minan nasi, di antara manusia, dengan adanya semua penjelasan yang sempurna itu, mayyattakhidu, ada orang-orang yang menyembah sebagian dari makhluk-makhluk angdadan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, yakni para sekutu yang mereka samakan dengan Allah dalam ibadah, kecintaan, pengagungan, dan ketaatan. Dan orang yang dalam kondisi seperti ini setelah penegakan hujah dan penjelasan tauhid, dapat dipastikan bahwa ia adalah seseorang yang durhaka terhadap Allah Ta'ala, menentangnya, berpaling dari merenungi ayat-ayatnya, dan memikirkan makhluk-makhluknya. Maka ia tidak punya alasan sama sekali dalam hal itu, bahkan pantaslah ia mendapatkan siksaan. Orang-orang yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah tersebut tidaklah mensejarakan mereka dengan Allah dalam hal mencipta, mengatur alam, dan memberi rizki. Akan tetapi mereka menyamakannya dengan Allah dalam ibadah, hingga mereka menyembah tandingan-tandingan tersebut agar dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Pada firman-Nya, yattakhidu, menjadikan, merupakan sebuah dalil bahwa Allah tidak memiliki tandingan. Akan tetapi kaum musyrikin hanya menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dari beberapa makhluk, hanya sebatas penamaan saja dan kata-kata yang tak berarti. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمَّوْهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ. Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberikan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Ar-Ra'd ayat ke-33. Dan firman-Nya, in hiya illa asma'un sammaituha antum wa aba'ukum
ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu semua tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan. Oleh karena itu, makhluk bukanlah tandingan bagi Allah, karena Allah adalah pencipta dan selainnya adalah. Oleh karena itu, makhluk bukanlah tandingan bagi Allah, karena Allah adalah pencipta dan selainnya adalah makhluk. Rabb yang maha memberikan rizki. Adapun selainnya adalah yang diberi rizki. Allah adalah maha kaya, sedang kalian adalah fakir. Dia maha sempurna dari segala aspeknya, sedang hamba serba kekurangan dalam segala aspeknya. Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat, sedang makhluk tidak memiliki apa-apa dari manfaat, mudarat maupun urusan seperti itu. Maka sangatlah diketahui dengan yakin akan kebatilan perkataan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai Tuhan dan tandingan-tandingan, baik dari para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, patung, ataupun yang lainnya. Dan bahwasanya Allah lah yang berhak untuk dicintai secara penuh dan ditaati secara total. Oleh karena itu, Allah memuji kaum mukminin dengan firman-Nya, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Maksudnya, daripada orang-orang yang membuat tandingan bagi Allah itu kepada tandingan-tandingan tersebut. Karena mereka, kaum mukminin tulus dalam mencintai Allah, sedang mereka menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan tersebut. Dan karena mereka orang-orang beriman mencintai zat yang berhak untuk dicintai secara hakiki, yang mana mencintainya adalah inti dari segala kebaikan seorang hamba, kebahagiaannya dan keselamatannya. Sedang kaum musyrikin mencintai sesuatu yang sama sekali tidak pantas untuk diberikan cinta, dan mencintainya adalah inti dari kesengsaraan seseorang hamba, kerusakannya, dan kekacauan urusan dirinya. Oleh karena itu, Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, "Walau yarul ladzina dolamu," dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui akibat buruk dari menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dan tunduk kepada selain Rabb seluruh makhluk, dan mereka berlaku zalim terhadap hamba-hambanya dari jalan Allah, serta usaha mereka dalam memudaratkan hamba-hambanya dengan menghalangi mereka, idjarauna azab, ketika mereka melihat siksa, yaitu pada hari kiamat secara jelas dengan mata mereka sendiri. Annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Maksudnya, mereka akan mengetahui secara benar dan yakin bahwa kekuatan dan kekuasaan hanya milik Allah semuanya, dan bahwasanya tandingan-tandingan mereka itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun, maka jelaslah bagi mereka pada saat itu kelemahan dan ketidakmampuannya, tidak seperti apa yang mereka duga saat di dunia. Bahkan, mereka berpikir bahwa tandingan-tandingan itu memiliki peran dalam hal itu, dan bahwa itu semua akan mendekatkan mereka kepada Allah, serta menyampaikan mereka kepadanya, dan patutlah mereka mendapat azab yang pedih. Sedang tandingan-tandingan yang mereka buat itu tidak dapat menolong mereka, dan tidak pula dapat memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan mereka akan mendapatkan bahaya dari arah yang mulanya mereka sangka ada manfaatnya. Orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari mereka yang mengikutinya, dan terputuslah hubungan yang terjalin di antara mereka saat mereka masih di dunia dahulu. Sebab hubungan itu terjalin karena selain Allah dan atas perintah selain Allah, serta berkaitan dengan perkara kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Yang akhirnya pupuslah amalan mereka, hancurlah kondisi mereka, dan jelaslah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dusta, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka yang mereka harapkan manfaatnya dan hasilnya namun terbalik menjadi penyesalan dan kerugian.
dan bahwa mereka kekal dalam neraka, tidak akan keluar darinya selamanya. Maka adakah kerugian setelah kerugian seperti ini? Yang demikian itu karena mereka mengikuti kebatilan, lalu mereka beramal dengan perbuatan yang batil pula. Mereka mengharapkan perkara yang tidak bisa diharapkan dan bergantung kepada sesuatu yang tidak ada gunanya bergantung padanya. Akhirnya, batilah perbuatan-perbuatan mereka karena batilnya tempat mereka bergantung. Dan ketika perbuatan-perbuatan mereka batil, terjadilah kerugian dengan lenyapnya harapan dan malah membahayakan mereka dengan bahaya yang besar. Hal ini sangatlah berbeda jauh dengan orang yang bergantung hanya kepada Allah yang Maha memiliki kebenaran yang nyata, mengikhlaskan perbuatan hanya karenanya dan mengharap manfaatnya. Orang yang seperti inilah yang telah meletakkan kebenaran pada tempatnya, di mana perbuatan-perbuatannya adalah benar karena bergantung kepada yang benar, hingga dia berhasil mendapatkan buah dari perbuatannya dan merasakan balasannya pada sisi Robnya tanpa terputus. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla alahum walladzina amanu wa amilu solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kafaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum dzalika bi anna alladzina kafaru taba'ul batila wa anna alladzina amanu taba'ul haqqu mir rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang salih serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Rabb mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang hak dari Rabb mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia permisalan-permisalan bagi mereka. Muhammad ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di saat itu, orang-orang yang mengikuti akan berangan-angan agar dikembalikan lagi ke dunia hingga mereka bisa berlepas diri dari makhluk-makhluk yang mereka ikuti tersebut, yaitu dengan meninggalkan kesyirikan terhadap Allah dan kembali beramal dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Namun itu sangatlah mustahil dan pupuslah harapan, karena saat itu bukanlah lagi masa penangguhan dan penundaan. Walaupun demikian, juga mereka itu adalah orang-orang yang dusta, karena bila pun mereka dikembalikan ke dunia, pastilah mereka akan kembali kepada hal yang telah dilarang bagi mereka. Dan apa yang mereka katakan itu hanyalah sebatas angan-angan belaka yang mereka angan-angankan dengan rasa jengkel dan marah terhadap orang-orang yang mereka ikuti tersebut ketika berlepas diri dari mereka, dan dosa yang telah nyata itu adalah dosa mereka sendiri. Dan pemimpin dari tandingan-tandingan yang diikuti dalam kejahatan itu adalah iblis. Walaupun demikian, ia berkata kepada para pengikutnya, Lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'adakum mufakhlaftukum wa makana liya alaikum min sultan illa ang da'atukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuatan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyerumu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Ibrahim ayat ke-22. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.